Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film tentang beberapa intel polisi yang mencoba menggerebek sebuah hotel untuk menangkap para gangster yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba sebuah wabah virus zombie menyebar ke seluruh kota yang mana hal itu membuat para intel dan para gangster terpaksa harus bekerja sama untuk bisa keluar dari hotel yang telah dikepung oleh ribuan zombie. Lalu apakah mereka bisa menyelamatkan diri dari para zombie tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang intel polisi bernama Jim melihat salah satu rekannya bernama Rivo Alan telah meninggal dengan sangat mengerikan setelah ia mencoba menyelidiki tentang para gangster yang selama ini selalu mengacau di kota mereka. Lalu film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, Rivo Alan akhirnya dimakamkan di sebuah pemakaman setempat dan pemakaman itu dihadiri oleh banyak orang seperti sanak keluarga, kerabat, serta Jim dan juga beberapa intel polisi lainnya. Singkat cerita, ketika semua orang mulai pergi meninggalkan pemakaman, seorang wanita bernama Helen yang tak lain adalah istri dari Rivo Alan tiba-tiba mendatangi Jim sambil mengatakan bahwa Jim harus membalaskan dendam pada para gangster atas kematian suaminya. Mendengar hal itu, Jim pun langsung mengajak para intel lainnya untuk memburu para gangster tersebut. Lalu mereka mencoba menanyai seorang pria yang selama ini telah mereka tandai sebagai salah satu orang yang berhubungan dengan para gangster. Awalnya si pria itu tak mau mengatakan apapun pada Jim, namun setelah mendapatkan beberapa bogem mentah, ia akhirnya mau mengatakan informasi tentang keberadaan para gangster yang sedang bersembunyi di sebuah hotel kumuh. Tanpa berlama-lama, Jim dan para intel lainnya pun bergegas menuju ke lokasi di mana hotel itu berada. Lalu saat mereka sudah tiba di sana, mereka langsung menyiapkan senjata serta beberapa peralatan lain untuk menggerebek hotel itu. Dalam sekejap, mereka pun berhasil masuk ke dalam hotel tersebut, tetapi di sana Jim dan salah satu polisi bernama Ueso sempat berselisih paham, karena Ueso tak ingin melukai orang lain selain bos dari gangster, sementara Jim justru ingin membantai mereka semua. Lalu ketika mereka hendak menaiki gedung, tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul di hadapan mereka, yang mana hal itu membuat Jim dan yang lain hampir menyerangnya, karena mereka mengira bahwa pria itu merupakan salah satu gangster. Ternyata pria itu hanyalah seorang penjaga yang bertugas untuk menjaga keamanan hotel, sehingga para intel menyuruhnya untuk kembali ke ruangan miliknya dan melupakan apa yang baru saja ia lihat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di depan sebuah kamar yang mereka yakini sebagai tempat persembunyiannya para gangster, sehingga mereka pun langsung memasang sebuah bom untuk membuka pintunya. Tanpa disadari, si penjaga itu tiba-tiba datang lagi sambil mengatakan bahwa ia ingin membantu mereka. Tetapi hal itu justru membuat para gangster menyadari keberadaan para intel, dan pada akhirnya para gangster itu pun berhasil menangkap Jim dan yang lain. Para gangster itu lalu bertanya pada Ueso mengapa mereka datang kemari, dan karena para intel tak segera menjawab, salah satu gangster bernama Udin yang kesal langsung menembaki seseorang yang sebelumnya sempat mereka tangkap untuk mengancam Ueso dan yang lain. Melihat hal itu, Ueso akhirnya mengatakan bahwa mereka datang sendirian untuk membalaskan dendam atas kematian Rivo Alan. Dan saat si pemimpin gangster sebut saja Markudi mendengar nama itu, Markudi pun langsung membedil Jim hingga ia meninggal dunia. Sementara itu di depan gedung, saat salah satu penjaga mendengar adanya suara aneh dari balik kegelapan, tiba-tiba anjing miliknya langsung menghampiri asal suara tersebut. Tetapi entah mengapa sesuatu terjadi hingga membuat kedua penjaga itu pun lari terbirit-birit. Tak lama kemudian, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara aneh yang mana itu membuat Markudi dan Udin mengira bahwa suara itu berasal dari rekan-rekan intel Ueso yang hendak menyergap mereka semua. Markudi dan yang lain pun bersiap-siap untuk melakukan serangan, dan saat salah satu anggota gangster mencoba membuka pintunya, tiba-tiba muncul salah satu zombie bermuka kresek yang langsung melumpuhkan si gangster, sehingga Markudi dan yang lain pun mencoba menyerang si zombie dengan senjata mereka itu berkali-kali. Meski telah diberondong oleh puluhan peluru, si zombie muka kresek ternyata sangatlah kuat, bahkan ia masih bisa bergerak, sehingga pada akhirnya Markudi pun langsung mengambil shotgun miliknya untuk menghancurkan kepala zombie tersebut.
Tak hanya itu, ketika salah satu gangster mencoba melihat keadaan di luar ruangan, tiba-tiba ia diserang oleh orang-orang yang kini mulai berubah menjadi zombie. Yang mana hal itu membuat Markudi, Ueso, dan yang lain memutuskan untuk kabur menuju ke lantai hotel paling atas dan menyegel pintunya agar para zombie itu tak bisa menyerang mereka. Lalu saat mereka melihat ke arah kota, betapa terkejutnya mereka semua saat mereka menyadari bahwa kekacauan telah terjadi di seluruh kota tersebut akibat wabah virus zombie misterius yang menyebar dengan sangat cepat. Selain itu, terlihat ribuan zombie mulai berdatangan ke arah hotel karena sepertinya mereka mendengar suara tembakan yang sebelumnya terjadi saat Markudi dan yang lain sedang melawan si zombie kresek, sehingga mereka semua kini terjebak di hotel itu. Markudi kemudian mengatakan bahwa ia berencana untuk keluar dari sana karena ia tak ingin terjebak di dalam hotel selamanya. Namun Udin justru menolak rencana Markudi karena ia terlalu takut dengan para zombie yang baru saja memukbang seluruh teman-temannya. Selain Udin, salah satu intel sebut saja Tejo juga sangat ketakutan, bahkan ia sampai menganggap bahwa hal ini merupakan hukuman bagi umat manusia yang semakin hari semakin banyak berbuat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh Markudi dan para gangsternya. Di tengah kepanikan tersebut, Ueso mengusulkan pada Markudi bahwa mereka semua harus menyingkirkan urusan mereka sebelumnya terlebih dahulu, lalu mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup, agar mereka bisa lolos dari kepungan ribuan zombie ini. Awalnya, anak buah Markudi tak percaya pada perkataan Ueso, bahkan para intel lain juga menolak untuk bekerja sama dengan Markudi. Namun pada akhirnya mereka semua sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan diri dari wabah zombie itu. Sebelum mengalahkan para zombie, mereka berencana mengambil beberapa persediaan senjata yang ada di dalam ruangan milik para gangster, sehingga mereka pun mencoba mengecek apakah para zombie itu masih ada di sekitar sana. Setelah memastikan keadaannya aman, mereka semua segera masuk ke dalam ruangan lalu Markudi langsung mengambil semua senjata itu, sementara Ueso mencoba mengobati luka Tejo yang sebelumnya sempat terkena tembakan. Selain itu, Ueso juga mencoba menenangkan si intel wanita bernama Aurore yang sedari tadi tak setuju jika mereka harus bekerja sama dengan Markudi, tetapi Ueso berusaha meyakinkan bahwa hanya ini satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan demi bertahan hidup dari serangan ribuan zombie. Sebelum pergi, Markudi mengatakan bahwa mereka tak bisa pergi melalui lift karena liftnya sudah rusak, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus berjalan kaki melewati tangga untuk mencapai ke lantai dasar. Singkat cerita, ketika mereka mencoba melewati salah satu lorong yang gelap, tanpa disadari, mereka justru diserang oleh beberapa zombie, sehingga salah satu gangster yang sedang terpojok sebut saja Anton ini berusaha mengalahkan para zombie yang menyerang dirinya. Untungnya, Anton memiliki keahlian dalam berduel yang mana hal itu membuat dirinya mampu mengalahkan para zombie tersebut, dan pada akhirnya Markudi pun berhasil membantu Anton untuk kabur dari para zombie lainnya. Meski Markudi, Ueso, Anton, dan Udin berhasil selamat dari kejaran zombie, Ueso berencana menyelamatkan rekan-rekannya yang sempat terpisah saat para zombie itu menyerang mereka. Namun Markudi tak memperbolehkan Ueso pergi karena hal itu bisa membahayakan nyawa mereka semua. Di sisi lain, Aurore mencoba berduel dengan salah satu zombie yang mencoba menyerang dirinya, dan setelah ia mengeluarkan seluruh jurus yang ia miliki, Aurore pun akhirnya berhasil mengalahkan zombie itu. Sayangnya saat Aurore sedang berduel dengan zombie, si Tejo mengatakan bahwa ia sempat tergigit oleh zombie lain, sehingga mereka berdua mencoba bersembunyi di salah satu ruangan terlebih dahulu untuk menghindari serangan dari para zombie lain. Lalu ketika Aurore menyadari bahwa virus zombie mulai menyebar ke tubuh Tejo, ia menyuruh Tejo untuk memborgol dirinya sendiri, dan jika Tejo tak mau melakukannya, maka Aurore akan menembak dirinya. Setelah mendengar perkataan Aurore, tiba-tiba Tejo justru mengambil senjata miliknya dan langsung memukul Aurore hingga membuat Aurore tak sadarkan diri. Sementara itu, saat Markudi dan yang lain sedang menuruni tangga, betapa terkejutnya mereka saat mereka melihat bahwa tangganya telah hancur seperti baru saja terkena sebuah bom, dan tak jauh dari sana terdapat sosok pria bertubuh besar yang sedang membawa sebuah kapak di tangannya. Awalnya, Ueso dan yang lain sempat panik karena mereka mengira bahwa orang itu merupakan salah satu zombie, tetapi ternyata orang itu hanyalah salah satu penghuni hotel yang berhasil bertahan hidup dari serangan para zombie. Pria tua bernama Yudi itu pun menceritakan bahwa ia sengaja meledakkan tangganya agar para zombie itu tak naik ke lantai atas,
Lalu ia mencoba mengalahkan para zombie lain yang ada di lantai itu dengan menggunakan kapak besar miliknya. Tampaknya Pak Yudi dulunya merupakan mantan prajurit yang pernah berada di medan perang, sehingga ia memiliki keahlian dalam merakit sebuah bom. Bahkan ia juga menyimpan beberapa senjata di dalam ruangan rahasia miliknya yang berada di lantai 1. Kemudian saat Pak Yudi melihat kaki Anton yang terluka akibat serangan zombie, ia mengusulkan agar mereka segera mengobati luka tersebut sebelum virusnya menyebar dan membuat Anton berubah menjadi salah satu dari zombie. Mendengar hal itu, mereka pun membawa Anton ke dalam ruangan Pak Yudi untuk mengobati luka yang ada di kakinya, dan di sana Udin sempat mengejek Anton dengan sebutan cengeng karena ia ketakutan hanya karena luka kecil di kakinya itu. Tanpa disadari, ternyata pengobatan yang dimaksud oleh Pak Yudi adalah memotong kaki Anton agar mereka bisa menghentikan penyebaran virusnya, yang mana hal itu membuat Anton merasa sangat kesal karena ia tak ingin kehilangan kakinya, dan ia pun mencoba menodong Pak Yudi. Hal itu membuat mereka sempat berdebat satu sama lain hingga akhirnya Pak Yudi memutuskan untuk tidak jadi memotong kaki Anton, tetapi mereka harus bisa menerima resikonya jika Anton tiba-tiba saja berubah menjadi salah satu zombie. Sambil beristirahat, Pak Yudi mulai menceritakan tentang dirinya yang dulu pernah terjebak di medan perang saat ia sedang berperang melawan negara Vietnam. Namun ia mengatakan bahwa hal itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan wabah zombie mengerikan ini. Tampaknya beberapa zombie memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat dari para zombie lain karena meski sudah ditembaki beberapa kali, zombie ini masih bisa bertahan seperti tak ada yang terjadi pada tubuhnya. Ia lalu menyarankan pada Ueso dan yang lain untuk mengincar kepala zombie terlebih dahulu agar mereka bisa langsung melumpuhkannya. Meski hal itu bukanlah hal yang mudah karena para zombie juga memiliki kelincahan dalam berlari. Kemudian ketika Udin sedang menonton TV, terdengar suara dari seorang pembawa acara yang mengatakan bahwa wabah zombie telah menyebar ke seluruh kota. Namun tampaknya para tentara telah melakukan evakuasi dan berhasil menyelamatkan ribuan orang. Pembawa acara itu mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang mengungsi di sebuah markas militer yang ada di kota lain, yang mana hal itu membuat Ueso dan kawan-kawan kini memiliki harapan baru, yaitu menyelamatkan diri ke tempat pengungsian tersebut. Mereka lalu mengajak Pak Yudi untuk ikut bersama mereka, tetapi Pak Yudi mengatakan bahwa mereka tak bisa pergi begitu saja, karena di sekitar sana terdapat ribuan zombie yang siap memukbang mereka semua. Meski begitu, mereka bisa saja pergi menuju ke ruangan basement lalu kabur melewati jalan belakang tanpa ketahuan oleh para zombie. Namun mereka harus bisa membobol pintu liftnya terlebih dahulu agar mereka bisa turun ke lantai bawah. Tanpa berlama-lama, ketika mereka sedang membuka pintu liftnya, tiba-tiba dari arah lain muncul salah satu zombie yang hendak menyerang mereka, sehingga Udin dan yang lain langsung menghentikan serangan si zombie tersebut. Entah mengapa, Pak Yudi, Udin, dan Anton tak segera menghabisi si zombie, melainkan mereka malah membuli si zombie sambil menertawakannya bersama-sama, yang mana hal itu membuat Markudi sangat kesal pada mereka karena mereka bisa saja mengundang para zombie lain yang berada di sekitar sana. Di sisi lain, saat Aurore terbangun dari pingsannya, ia mencoba mengobati luka yang ada di wajahnya terlebih dahulu akibat serangan yang dilakukan oleh si Tejo sebelumnya. Tak lama kemudian, saat Ueso dan yang lain sedang sibuk membuka pintu lift, tiba-tiba Tejo datang sambil meminta pertolongan pada Ueso. Namun sayangnya hal itu terlambat karena Aurore datang dan langsung membedil kepala Tejo hingga ia meninggal dunia. Hal itu membuat Ueso sempat kesal dan marah pada Aurore, tetapi Aurore hanya mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena Tejo telah tergigit oleh zombie, bahkan ia juga sempat menyerang dirinya. Pada akhirnya, Ueso hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan seluruh rekan intelnya yang juga merupakan sahabat baik bagi dirinya akibat wabah zombie tersebut. Lalu ketika Ueso baru saja turun dari lift, entah mengapa tiba-tiba Udin dan Anton tampaknya berkhianat karena mereka langsung menodong Ueso dan yang lain. Bahkan ia juga mengambil seluruh senjata yang mereka miliki, termasuk senjata yang dibawa oleh Markudi. Meski Markudi merupakan saudaranya, Udin mengatakan bahwa ia kesal dengan Markudi yang selalu bersikap layaknya seorang pemimpin, sehingga ia dan Anton berencana untuk keluar dari sana sendirian, agar Markudi tak bisa mengatur mereka berdua lagi. Sebelum pergi, Markudi sempat memperingatkan bahwa Udin tak akan bisa bertahan tanpa bantuan dirinya, namun Udin justru menghiraukan peringatan itu, lalu ia pun pergi bersama Anton, menggunakan lift menuju ke lantai basement.
Dengan terpaksa, Markudi dan yang lain memutuskan untuk turun melalui tangga meski mereka harus melewati lantai 1 terlebih dahulu. Lalu saat mereka tiba di lantai dasar, ternyata para penjaga sempat menutup pintunya sehingga para zombie itu tak bisa masuk ke dalam hotel. Pak Yudi kemudian mengajak mereka untuk pergi ke tempat rahasia miliknya terlebih dahulu dan di sana ternyata Pak Yudi menyimpan banyak sekali senjata. Bahkan ia juga memiliki senjata berukuran besar yang bisa digunakan untuk memberondong seluruh zombie tersebut. Tanpa disadari, entah mengapa tiba-tiba Aurore menodongkan senjatanya ke arah Markudi sambil mengatakan bahwa ia tak bisa melupakan dendamnya begitu saja. Sehingga Ueso berusaha menghentikan Aurore sambil mengatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang jauh lebih penting, yaitu kabur dari kepungan para zombie. Kemudian saat para zombie berhasil menjebol kaca pintunya, Ueso dan yang lain pun segera kabur menuju ke arah basement sambil menembaki para zombie tersebut. Tetapi sayangnya mereka sempat kesulitan karena para zombie itu jumlahnya terlalu banyak. Lalu saat Ueso dan Aurore sedang menahan pintunya, Markudi tak sengaja menemukan tas yang sebelumnya dibawa oleh Udin dan ketika ia mencoba mencarinya, betapa terkejut dirinya karena Udin sekarang sudah dimukbang oleh Anton yang kini telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Markudi yang marah pun langsung menembaki zombie Anton dengan shotgun miliknya, lalu ia membenturkan kepala si zombie ke arah tembok, hingga ia berhasil menghabisi zombie tersebut. Singkat cerita, setelah Ueso dan Aurore berhasil menutup pintunya, Ueso pun segera menyuruh Markudi untuk kabur dari sana sebelum para zombie lainnya datang. Tetapi sayangnya hal itu terlambat karena mereka kini telah dikepung oleh para zombie yang datang dari arah lain. Menyadari hal itu, Ueso menyuruh Markudi dan yang lain untuk pergi sementara ia akan menahan para zombie itu di sana. Karena ternyata tangan Ueso telah tergigit oleh zombie saat ia sedang menahan pintunya, sehingga ia hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum dirinya menjadi salah satu dari mereka. Tak lama kemudian ketika para zombie datang, dengan keteguhan hatinya Ueso langsung menerobos ke arah para zombie sambil menduel zombie itu satu persatu. Hingga terjadi adegan yang sangat epik di mana Ueso berusaha melawan ribuan zombie. Meski Ueso sempat bertahan cukup lama, ia tak bisa mengalahkan semua zombie yang terus berdatangan ke arahnya dan pada akhirnya Ueso pun meninggal akibat dimukbang oleh ribuan zombie tersebut. Di sisi lain, Markudi dan kawan-kawan mencoba bertahan hidup dari beberapa zombie yang mengejar mereka. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Pak Yudi pun langsung menggunakan senjata machine gun miliknya untuk memberondong seluruh zombie yang mencoba menyerang mereka. Sementara Markudi dan Aurore berusaha membuka pintu keluar yang terkunci. Meski Pak Yudi telah mengalahkan banyak zombie, entah mengapa para zombie itu terus berdatangan hingga membuat Pak Yudi kehabisan peluru. Dan karena ia tak ingin kalah dari para zombie itu, Pak Yudi pun terpaksa menggunakan granat miliknya untuk menghabisi seluruh zombie tersebut. Untungnya, Markudi dan Aurore berhasil membuka pintunya tepat sebelum granat milik Pak Yudi meledak, hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari hotel yang telah dipenuhi oleh ribuan zombie. Singkat cerita, setelah mereka berdua sudah berada di tempat yang cukup aman, tanpa disadari, tiba-tiba Aurore langsung menodongkan senjatanya ke arah Markudi, sambil mengatakan bahwa ia tak bisa melupakan dendamnya begitu saja. Ternyata meski Rivo Alan sudah memiliki seorang istri, ia ternyata berselingkuh dengan Aurore hingga Aurore kini mengandung seorang bayi, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Aurore sangat membenci Markudi yang telah membunuh Rivo Alan sebelumnya. Aurore akhirnya membedil kepala Markudi hingga ia meninggal dunia. Kemudian Aurore pun berencana pergi menuju ke tempat pengungsian markas militer yang sempat diceritakan oleh Ueso sebelumnya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.